Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar ya mengenai satu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Barangkali tentu semuanya punya ya, baik dalam kitab ini langsung atau dalam PDF-nya. Insyaallah kita niatkan belajar, niatkan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan ini insya Allah seolah-olah ya kita pertemuan pertama, pertemuan paling awal dalam membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Malah dalam pertemuan ini akan dibahas mengenai muqaddimah ya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dapat diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja kita baca Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam belajar ini. Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa syafaa'atil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Langsung saja ya kita buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani sifat Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar di dunia dan di akhirat kepada seluruh makhluk. Kita suka menyingkat ya, mengartikan Ar-Rahmani itu. Ar-Rahimi sifat Allah yang memberikan nikmat ya, isinya nikmat besar juga kepada makhluk pilihan Allah di akhirat ya. Jadi hanya kepada makhluk pilihan Allah, hamba Allah di akhirat saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillahi rabbil alamin, milik Allah yang merajai seluruh alam.
Segala puji milik Allah yang merajai seluruh alam. Qayyumis samawati wal ardina, yang mendirikan. Dimendirikan itu diibaratkan seolah-olah menciptakan. Nah, boleh. Yang mendirikan atau yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi langit-langit seluruhnya diciptakan oleh Allah. Bumi juga diciptakan oleh Allah. Jadi kita sambil melogat ya, maka kita terangkan. Kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang seluruh kitab pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sudah maklum semuanya ya. Karena apa? Karena di antara alasannya itu yaitu ada keterangan hadis Bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au ajramu au abtar ya. Setiap pekerjaan ya yang bagus menghukum syara, termasuk berarti mengarang, menyusun satu kitab itu tentunya itu baik, bagus ya, amal soleh. Maka apabila tidak diawali dengan bismillah, maka akan mengurangi barokah dari pekerjaan itu. Kalau dalam tulisan, barokah dari tulisan itu, maka usahakan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati-hati ya, menulis bismillahirrahmanirrahim, tulisannya itu harus terjaga ya. Maka itu akan dibahas dalam kitab fikih tentunya. Hanya sedikit saja kita membahas ya tentang bismillahirrahmanirrahim, karena terlalu panjang, terlalu lebar, pasti panjang sekali. Jadi yang pertama itu ada keterangan hadis seperti itu. Maka apabila perkara yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan sedikit mengurangi atau malah mengurangi keberkahan dari perkara itu. Ya. Yang kedua, ya, sebab membaca bismillahirrahmanirrahim karena memang mengikuti ya dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an seluruh ayat, seluruh surah dari awalnya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti ya mengikuti terhadap surah Al-Quran, awal surah dari Al-Quran. Berarti itba juga ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itbanya itu itba bil Qur'anil ajiz. Kalau tadi itba bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudabbiril khalaiqi, yang mengurus seluruh makhluk ajmain semuanya. Mudabbiril khalaiqi, yang mengurus seluruh makhluk ajmain semuanya. Jadi Allah itu mengurus seluruh makhluk semuanya. Boleh diartikan menjaga seluruh makhluk semuanya. Makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, Allah jaga, Allah urus ya. Ba'ithir rusuli, Allah itu yang mengutus rasul-rasul, yang mengutus para rasul ya. Dari mulai Nabi Adam, Nabi malah sebagai rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ba'ith, yang mengutus ya, ba'ithir rusul, yang mengutus seluruh rasul. Salawatuhu wa salamuhu, rahmat dan salam Allah, rahmat Allah, wa salamuhu, dan salam atau keselamatan
Allah alaihim, semoga untuk mereka, ya. Mereka berarti kalau him itu yaitu kepada Rasul boleh, ya. Jadi salawat dan salam kepada para Rasul. Malah ila mukallafin, sampai kepada seluruh orang mukallaf. Jadi sesudah membaca bismillah, barulah musannif itu membaca atau menuliskan alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ila mukallafin lihidayatihim, ya, untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Jadi Rasul diutus oleh Allah demi untuk memberikan hidayah kepada mukallafin, kepada makhluknya. Makhluknya yang disebut berarti manusia, ya, termasuk berarti jin. Lihidayatihim itu. Walaupun memang yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyebab hidayah yaitu para rasul, para nabi, ya. Malah kalau para nabi memang tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Hanya para rasul saja. Para rasul, tapi tetap banyak nabi yang seolah-olah melaksanakan dakwah, ya. Ada juga. Tapi tidak diwajibkan. Tidak diharuskan untuk tabligh para nabi. Jadi lihidayati, para rasul menyampaikan hidayah. Ya, kalau rasul kita, Rasulullah SAW, rasul terakhir yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau urutannya seperti ini. Nabi kita menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan kewajiban, menyampaikan perintah Allah, ya, kepada siapa? Kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kewajiban yaitu kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikan kewajiban, menyampaikan hukum syara kepada para tabi'in sampai kepada kita umat akhir zaman. Wabayani syara'i'idin, dan menjelaskan syariat agama, dan menjelaskan syariat agama. Jadi dijelaskanlah, diterangkanlah oleh beliau-beliau, oleh mereka-mereka, yaitu syariat agama. Bidalailil qat'iyah, dengan dalil yang pasti, ya. Al-qat'iyah itu pasti, sudah pasti, ya. Bidalailil qat'iyah, dengan dalil yang pasti. Jadi sudah tidak diragukan lagi dalil qat'i itu. Wadihatil barohiniyah, dan dalil yang jelas. Dalil yang jelas. Burhan itu dalil, wadihat itu jelas. Sesudah itu maka kalimat itu maka diteruskan dengan ahmaduhu. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah. Jadi saya memuji kepada Allah itu seolah-olah saya berterima kasih kepada Allah. Ala jami'i ni'amihi, atas seluruh nikmatnya. Jadi memuji Allah itu boleh kita maknai dengan berterima kasih, ya. Tanda orang bersyukur itu kan diantaranya, ya, mengucapkan alhamdulillah. Kita sesudah makan membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
seolah-olah begini, terima kasih ya Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kita semua. Bidala ilil qat'iyah wa wadihatil barohiniyah ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu, dan saya meminta kepadanya al-mazida, tambah-tambah, jadi minta tambah ya, min fadlihi, dari anugerah Allah ya, dari keunggulan Allah, wa karomihi, dan kemuliaan Allah, dari keunggulan Allah, dari fadl Allah dan kemuliaan Allah. Selanjutnya, wa asyhadu, dan saya bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, al-wahidu, yang maha esa ya, wahid, jadi Allah itu wahid, al-qahhar, dat yang maha memaksa, jadi Allah itu memaksa, al-karim ya, dat yang maha pemberi, jadi dermawan kalau manusia ya. Kalau Allah al-karim, maha memberi, al-ghaffar, maha mengampuni. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya sayyid kami ya, raja kami, dalam arti raja di sini berarti sayyidul khalaik ya, seolah-olah sayyid itu orang yang mulia ya, nggak apa-apa mengucapkan sayyidina kepada Nabi, karena Nabi orang yang mulia. Sesungguhnya Sayyidina Muhammadan, sesungguhnya Sayyidina Muhammad abduhu, itu adalah hamba Allah. Jadi sesungguhnya Sayyidina Muhammad itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hamba Allah. Jadi bukan malaikat. Nabi itu bukan malaikat, tapi abduhu, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan rasul Allah. Nabi itu rasul Allah ya, bukan malaikat. Pangkatnya itu abdun, rasul, malah wa habibuhu, dan kekasih Allah, wa khaliluhu, dan kekasih Allah. Jadi habib dan khalil itu sama, dua-duanya artinya kekasih ya. Tapi sebagian guru mengartikan habib dan khalil itu ada beda sedikit maknanya ya. Jadi lebih unggul, lebih tinggi habibuhu daripada khaliluhu. Kalau khaliluhu ya, kalau khaliluhu seperti begini, ia mau sesuatu terus berdoa kepada Allah, maka langsung ada, langsung diijabah oleh Allah, itu khalil. Kalau habibuhu, dalam hati saja ia mau, maka sudah ada ya, itu habibu. Afdalul makhluqin, yang paling utama makhluk, mukarram, yang dimuliakan. Jadi Nabi itu dimuliakan bil Qur'anil Aziz, dengan Qur'anil Aziz ya. Jadi Al-Qur'an Al-Aziz, Al-Qur'an dari Allah yang Maha Aziz. Al-Mu'jizati, yang atau sebagai mukjizat.
Al-mustamirati, yang terus-terusan. Jadi tanpa batas. Mustamirah itu. Jadi terus-terusan. Jadi mukjizat Quran itu terus ya, terus ada ya. Ala ta'aqub bisinin ya. Di mana ini? Walaupun pergantian tahun ya. Jadi walaupun tahun berganti, hari berganti, zaman berganti, tetap mukjizat Al-Quran itu paling mulia, maka ada ya, ada ya. Minimal kita jangan membahasakan mukjizat, minimal bahasanya itu barokah ya, ada pasti. Wabis sunanil mustanirati, dan dengan sunan itu hadis, al-mustanirati, yang menerangi. Jadi dengan hadis yang menerangi. Al-mustarsyidina, yang mencari petunjuk ya. Jadi orang-orang yang mencari petunjuk. Jadi orang-orang yang ingin diberikan hidayah oleh Allah ya. Jadi akan menjadikan cahaya, tambah cahaya bagi orang yang ingin diberikan petunjuk oleh Allah. Al-makhsus, yang dikhususkan. Bijawami'il kalam ya, untuk mengumpulkan kalim ya, untuk mengumpulkan ucapan. Jawami, pengumpulan ucapan atau mengumpulkan ucapan. Wasama hatidin, dan bermurah-murah dalam agama ya. Asamu, jadi bermurah-murah dalam agama. Itu samaha. Jadi tidak diberatkan. Agama Islam itu tidak memberatkan ya, tidak memberatkan bagi manusia. Allah itu tidak memberatkan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah, tidak. Samahat tajdin ya, bermurah-murah dalam agama. Kalau bisa sholat berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring ya. Kalau tidak bisa berbaring, terlentang. Seperti itulah. Sholawatullahi, rahmat Allah, wasalamuhu, dan keselamatan Allah, alaihi, baginya ya, atau bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi rahmat Allah dan keselamatannya bagi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sairin nabi, dan bagi seluruh atau semua para nabi. Jadi lafaz sair itu bimakna kuliun, bimakna kulun, semuanya, atau jami' ya, semuanya. Sair itu, atau bimakna ba'dun, bimakna sebagian. Jadi ada bimakna kulun, ada bimakna ba'dun. Berarti kalau di sini kulun bimakna kulun saja. Wala sairin nabi, dan bagi seluruh nabi. Wal mursalin, dan seluruh para rasul. Wa alikullin, dan seluruh keluarga. Wa alikullin, dan seluruh keluarga. Wasairis solihin, dan seluruh orang-orang soleh. Amma ba'd. Jadi kalau diartikan itu amma ba'du, sesudah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Kalau diartikan ya. Faqad rawaina,
maka sungguh telah meriwayatkan kepada kami ana Aliin, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah meriwayatkan wa Abdillah bin Mas'ud, dan dari Abdillah bin Mas'ud, dua berarti yang meriwayatkan itu Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Jabal, tiga. Wa Abi Darda dan Abi Darda, empat. Wa Ibni Umar dan Ibnu Umar, lima. Wa Ibni Abbas dan Ibnu Abbas, enam. Wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik, tujuh. Wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah, delapan. Wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Sa'id Al-Khudri, 9. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Jadi dari 9 rawi, ya, 9 rawi, banyak berarti ya. Min turukin katsiratin, dari perjalanan hadis yang banyak. Jadi dari turuk itu rijalul hadis, seolah dari perjalanan hadis atau dari rijalul hadis yang banyak. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis tersebut didengarkan oleh diantaranya yang 9 ini, ya. Maka 9 sahabat itu mengucapkan lagi kepada tabi'in. Nah, maka itu disebut turuk, ya, atau rijal hadis. Kesininya tabi'in diucapkan lagi. Jadi 9 jalur, ya, 9 jalur. Jadi rawinya 9, maka jalurnya juga akan 9. Biriwayatin mutanawiatin, dengan riwayat yang berwarna-warna atau berbeda-beda, dengan riwayat yang berwarna-warna. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda. Jadi coba lihat oleh kita semua, tadi ada kalimat amma ba'du, ya. Apa itu amma ba'du? Amma ba'du itu, ya, pemisah antara muqaddimah dan kalimat yang akan, perkara yang akan disampaikan. Jadi sesudah amma ba'du itu perkara yang akan disampaikan, perkara yang paling penting sekali. Jadi sangat-sangat penting sekali. Sehingga contoh ketika khutbah Jumat juga, apa yang paling penting dalam khutbah Jumat? Yaitu wasiat takwa. Maka sesudah amma ba'du itu jangan membaca Al-Quran, tapi wasiat takwa. Amma ba'du faya ayyuhan nas, dan seterusnya, ya. Jangan amma ba'du, amma ba'd faqad qala Allah Ta'ala, enggak, tapi amma ba'd faya ibadallah ittaqullah. Jadi sesudah amma ba'du itu perkara yang akan dibicarakan, perkara yang paling penting, seolah-olah begitu. Maka ini paling penting di sini, kita harus mengetahui ini, ya. Jadi argumentasi bagi kita jadi penguat, ya. Apa sih? Qala, Rasul bersabda, man hafidho, barang siapa yang hafal, boleh hafal, boleh menjaga, boleh. Ala umati, ya, di antara umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis. Min amri diniha, dari perkara agamanya. Jadi dari perkara agama atau dari urusan agamanya. Ba'atahullahu, maka Allah akan mengutusnya. Jadi Allah akan mengutus, Allah akan membangkitkannya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi orang yang hafal 40 hadis, Allah akan membangkitkan di hari kiamat fi zumratil fuqaha, beserta, boleh, beserta golongan ahli fikih. Jadi ahli fikih itu ulama, ya, tapi khusus fuqaha fikih, ya.
wal ulama dan ulama. Nah, jadi ternyata ini penting sekali, harus diketahui ya. Barang siapa yang hafal di antara umatku 40 hadis dari urusan agamanya atau dari perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkan ia di hari kiamat itu digolongkan dengan golongan al-fuqaha dan al-ulama. Subhanallah. Maka kita hafal ya, mudah-mudahan 40 hadis ini kita hafal. Hadis yang mana saja, pokoknya hadis Rasulullah SAW ya, yang 40 hadis, khususnya di dalam kitab ini, umumnya dalam kitab hadis-hadis yang lain, hafalkan oleh kita ya. Malah kita enak menghafalnya ya. Sudah menghafal saja mudah. Jadi enggak usah melihat. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan dari riwayat Ibnu Umar, kutiba, maka ia akan dituliskan fi zumratil ulama, dari golongan ulama. Jadi orang yang hafal hadis ternyata akan dicatatkan, disatukan dengan golongan ulama. Wa husyira fi zumrati syuhada, dan dikumpulkan ya, dan di alam mahsyar tentunya juga fi zumrati syuhada, dalam golongan ahli syahid. Subhanallah. Wa tafaqu al-hufaz, dan telah ittifaq ahli hadis. Jadi al-hufaz itu ahli hadis. Ala annahu, sesungguhnya hadis itu hadisun dhaif, hadis yang dhaif ya. Wa in kathurat, dan walaupun banyak apa turukuhu, perjalanan hadis ya. Jadi walaupun banyak perjalanan hadis, tapi tetap hadis ini hadis dhaif. Wa qad sannafa, dan telah menyusun ya. Siapa al ulama radhiyallahu anhum fi hadal bab, dalam bab ini, ma terhadap tukilan ya, la yuhsa, yang tidak terhitung, minal musannafat, dari tukilan-tukilan atau dari susunan-susunan. Jadi banyak sekali para ulama yang menyusun terhadap hadis tersebut ya, malah tidak terhitung. Fa'awwaluman, maka pertama kali seseorang, alim tuhu, yang saya telah mengetahuinya, hu, terhadap man, sonnafa, yang telah menyusun, fihi, dalam itu ya, dalam ma, fihi, dalam itu perkara, Abdullah ibnu Mubarak, yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Thumma Muhammad bin Aslam at-Tusiyu al-alimu, kemudian Muhammad bin Aslam at-Tusiyu al-alimu ar-Robaniyu. Yang kedua, Thumma al-Hasan, kemudian al-Hasan bin Sufyan an-Nasaiyu. Yang keempat, wa Abu Bakrin al-Ajuriyu, Abu Bakar al-Ajuriyu. Kelima, wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim al-Asfahaniyu. Keenam, wa Daruqutni. 7, wal Hakim. 8, wa Abu Nu'aim. 9, wa Abu Abdurrahman as-Sulamiyu. 10, wa Abu Sa'id al-Maliniyu. 11, wa Abu Uthman as-Sabuniyu. 12, wa Abdullah bin Muhammad al-Ansariyu. 13, wa Abu Bakrin al-Baihaqi. Wa khalaiku. Jadi 13 ya, banyak ya. Maka itu diartikan saja, mudah mengartikannya. Wa khalaiku. Jadi khalaik itu ulama berarti ya.
la yuhsauna yang tidak terhitung minal mutaqaddimin dari ulama mutaqaddimin wa mutaakhirin dan ulama mutaakhirin. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala, dan sungguh saya telah meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Jadi istikharah itu meminta petunjuk ya. Dan sungguh saya telah meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala fi jami'i arba'ina hadisan, dalam semua 40 hadis. Jadi dalam semua atau dalam seluruh 40 hadis. Iqtidaan, karena mengikuti biha ula'il aimmatil alam, terhadap mereka ya, imam-imam yang cerdas. Alam itu ya. Wa hufadil Islam, dan para hafid penghafal hadis al-Islam. Jadi ulama, masih ulama, hufadil Islam itu berarti ulama hadis ya. Wa qad ittafaqu, dan sungguh telah sepakat siapa ulama ala jawazil amal terhadap bolehnya mengamalkan. Jadi diperbolehkan untuk mengamalkan bil haditsil dhaif, dengan hadis dhaif. Jadi boleh mengamalkan dengan hadis dhaif fi fadailil amal, dalam fadilah amal. Jadi keutamaan amal walaupun hadisnya hadis dhaif itu boleh diamalkan. Ya, alhamdulillah dari saya dicukupkan sekian ya, mukadimahnya belum hatam. Insyaallah di lain waktu kita bertemu lagi ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang paling penting itu apa? Yang paling penting kita semangat belajar hadis ya. Insyaallah Allah mudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.